Halo cuy, how are you together? Welcome to my channel In The Host. Good job. Oke cuy, kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul Survive 2022. Film ini menceritakan tentang perjuangan hidup para korban kecelakaan pesawat yang terdampar di gunung salju. Ya udahlah, daripada penasaran, jangan lupa untuk subrek dulu cuy, biar tidak ketinggalan video terbarunya. Sudah, mantap. Oke, kita gasin aja ke ceritanya. Let's go. Film dibuka dengan mimpi buruk yang selalu dialami oleh seorang wanita bernama Jane, di mana Jane ini merupakan pasien rumah sakit khusus untuk orang-orang depresi. Jane selalu berniat untuk bundir ketika mengalami masalah dan putus asa dalam hidupnya. Dirinya sudah 1 tahun lebih berada di tempat ini. Namun karena kondisinya sudah membaik, Jane pun diperbolehkan untuk pulang. Dan ternyata Jane mengalami trauma dalam hidupnya, di mana ayah dan neneknya tewas karena bundir di depan matanya. Hal itu membuat Jane rapuh dan selalu terbayang dengan kejadian tersebut. Namun sekarang Jane sudah sembuh dan diperbolehkan untuk pulang. Malam harinya Jane menyelinap masuk ke ruangan apotek dan mengambil segala macam obat. Besok harinya Jane pun pergi ke bandara untuk pulang. Namun ternyata Jane belum sembuh dan tidak bisa melupakan tentang kejadian di masa lalunya yang selalu menghantuinya. Setibanya di bandara, Jane bertemu dengan seorang pria tampan bernama Paul. Meskipun baru bertemu, namun sepertinya Paul memiliki buih-buih cinta kepada Jane, dan Jane pun terlihat tidak canggung kepada Paul. Kemudian Jane pun menaiki pesawat bersama penumpang yang lain, dan terlihat cuaca saat ini sedang mendung. Ternyata Jane mendapatkan kursi di samping si tampan Paul, dan mereka pun saling berbincang. Di sini si Paul mulai mengeluarkan gombalan mautnya, dan Jane pun terhibur dengan adanya Paul. Ketika pesawat sudah terbang, Jane membuat surat untuk Paul, dan entah apa maksudnya. Di sini Jane menuliskan kalau dia sangat berterima kasih kepada Paul karena Paul telah menjadi teman bicaranya untuk yang terakhir kali. Setelah menyimpan surat tersebut di jaketnya Paul, Jane pun langsung pergi ke toilet. Setelah di dalam toilet, Jane pun langsung mengeluarkan obat tersebut. Dan ternyata Jane berniat akan mengakhiri hidupnya dengan memakan obat itu sekaligus. Itu karena dirinya merasa frustasi dan tidak bisa melupakan tentang masa lalunya. Namun ternyata pesawatnya mengalami masalah, dan seorang pramugari meminta kepada Jane untuk keluar sekarang juga. Hal itu membuat Jane menunda rencana edannya tersebut. Namun tiba-tiba tidak lama Jane pun terbangun dan menyadari kalau pesawatnya telah mengalami kecelakaan. Jane pun langsung pergi untuk melihat keadaan penumpang yang lain. Dan ya, ternyata pesawat tersebut jatuh di gunung salju. Di sini Jane sangat terkejut melihat banyaknya korban yang tewas. Ketika dirinya sedang ketakutan, Jane pun mendengar suara dari Paul yang sedang membutuhkan pertolongan. Dengan selamatnya Paul, kini hanya mereka berdua yang masih hidup dari jatuhnya pesawat tersebut. Kemudian mereka pun masuk ke dalam ekor pesawat untuk berlindung dari cuaca yang sangat mendinginkan sekali. Namun ternyata Paul mengalami cedera, di mana sebagian tulang rusuknya patah. Dan mereka pun saling berbagi tempat agar tidak kedinginan. Pagi harinya, Jane melihat mayat seorang wanita yang sudah tertutup salju. Di sini Jane tidak mengerti, karena orang yang ingin hidup justru malah mati. Sedangkan Jane yang ingin mati malah selamat dan tetap hidup. Kemudian Paul mengajak Jane untuk pergi dari sini.
Namun Jane pun mengatakan kalau niatnya menaiki pesawat tersebut hanya untuk mengakhiri hidupnya. Jane pun memilih untuk mati kedinginan daripada ikut bersama Paul. Sontak Paul sangat terkejut karena wanita cantik dan juga montok model Jane malah ingin mati. Kemudian Paul berusaha untuk menyadarkan Jane dan memaksanya untuk segera berkemas. Jane pun luluh dan langsung berkemas. Namun kampretnya bukannya berkemas, Jane pun malah duduk santai dan tidak ingin pergi. Namun Paul pun terus memaksanya, karena tempat ini akan sulit untuk ditemukan. Ditambah lagi badai salju akan segera datang, dan Jane akan mati sendirian dan tidak akan ada yang menemukan mayatnya. Melihat Paul yang pergi, Jane pun memutuskan untuk ikut sambil membawa pecahan beling. Ketika menemukan jalan buntu, Paul mengajak Jane untuk turun gunung. Meskipun itu sangatlah berbahaya. Namun karena tidak ada pilihan lain, Jane pun memanikan dirinya untuk teterekel. Namun sialnya, perjalanan mereka terhalang oleh jurang yang sangat dalam. Hal itu membuat Jane merasa khawatir, apalagi harus melewati jalan setapak. Dan dengan edannya, Paul mengajak Jane untuk melompat ke atas pohon. Sontak hal itu membuat Jane sangat panik. Namun karena tidak ada jalan lain, Paul pun langsung saja melihat Paul yang baik-baik saja, Jane memanikan diri untuk melakukannya. Dan ya, ternyata Jane baik-baik saja. Namun Paul menemukan obat-obatan milik Jane yang terjatuh. Jane mengatakan tadinya obat itu akan Jane gunakan untuk bundir di pesawat. Namun karena tidak ingin berdebat lagi, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, Paul menemukan sebuah gua untuk istirahat. Namun tiba-tiba mereka sangat terkejut melihat salju yang longsor. Paul yang selamat langsung mencari Jane yang terkubur di dalam salju. Dia pun menggali salju itu seedan-edannya untuk menolong Jane. Akhirnya Jane pun berhasil ditemukan dalam keadaan pingsan. Kemudian Paul langsung membawa Jane ke dalam goa. Ketika Jane tersadar, dirinya berterima kasih karena sudah menyelamatkannya. Dirasa waktu yang tepat, Paul mengatakan kalau dirinya memiliki buih-buih lope kepada Jane. Bahkan dirinya sengaja merekayasa kursi pesawat agar bisa duduk di samping Jane. Jane yang mendengarnya hanya bisa tersenyum. Kemudian dirinya menceritakan tentang kejadian yang selama ini selalu menghantui dirinya. Di mana ketika Jane masih kecil, dia mendengar suara tembakan dari perbuatan ayahnya yang mengakhiri hidupnya. Akibat kehilangan ayahnya, Jane menjadi rapuh sampai sekarang. Paul tidak menyangka kalau Jane memiliki kisah tragis ketika masih kecil. Setelah itu, Paul pun kembali merasakan sakit pada tulang rusuknya. Dan ternyata cederanya semakin parah. Hal itu membuat Paul merasa putus asa. Keadaan pun menjadi terbalik, karena sekarang Jane terus memberikan semangat hidup kepada Paul. Besok harinya mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, Paul menyarankan untuk mencari sungai, karena biasanya sungai dekat dengan jalanan. Tidak lama Paul pun menemukan sebuah sungai dan dirinya terlihat sangat senang. Namun tiba-tiba hal itu pun membuat Paul mengalami patah tulang pada tangannya. Jane pun terlihat sangat panik dan berusaha untuk memberikan pertolongan pertama sebisa mungkin. Dalam perjalanan menuju sungai, mereka pun istirahat karena hari mulai gelap. Dan kali ini,
Jen pun merasakan sesuatu yang sangat istimewa dengan kehadiran Paul di sisinya. Karena sekarang Jen menemukan arti perjuangan dalam bertahan hidup. Besok harinya mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju sungai. Namun karena lukanya semakin parah, Paul meminta agar Jen pergi tanpa dirinya. Dirinya sudah menyerah dan merasa kalau hidupnya tidak akan lama lagi. Jen yang merasa kasihan, berniat akan pergi untuk mencari bantuan agar Paul bisa tertolong. Namun sialnya bukannya menemukan bantuan, Jen malah menemukan seekor serigala. Dan Jen pun langsung berlari seedan-edannya. Namun di sini Jen malah terjatuh dan berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkan serigala tersebut. Akhirnya Jen berhasil mengalahkan serigala itu dengan menggunakan beling yang selalu dibawa olehnya. Dan Jen pun kembali melanjutkan perjalanan. Di sisa tenaga yang sudah habis, akhirnya Jen berhasil menemukan jalanan yang dibilang oleh Paul. Namun karena tidak kuat lagi, Jen pun langsung jatuh pingsan. Ketika terbangun, Jen pun sudah ada di rumah sakit. Di sini Jen terus saja memanggil Paul yang entah bagaimana nasibnya. Where are you from, Jane? 2 hari pun berlalu. Jen yang baru sadar melihat ibunya sudah ada di dekatnya. Ibunya merasa sangat senang karena Jen adalah satu-satunya korban yang selamat dari jatuhnya pesawat tersebut. Di sini Jen pun bertanya tentang kondisi dari Paul dan betapa kagetnya Jen saat ibunya mengatakan kalau Paul sudah meninggal. Kemudian ibunya memberikan surat yang ditemukan oleh petugas dari sekunya Paul untuk Jen. Isi dari surat tersebut, Paul mengatakan bangga dan juga kagum dengan semangat Jen meskipun mustahil untuk selamat. Dan dirinya juga sudah membaca surat dari Jen. Paul pun tidak menyangka kalau Jen adalah orang terakhir yang diajak bicara olehnya. Dan seperti yang kita tahu, sebelumnya Jen sudah menuliskan kalau Paul adalah orang terakhir yang diajak bicara. Namun sekarang malah terbalik, karena Paul yang ingin tetap hidup justru malah mati. Sementara Jen yang ingin mati malah tetap hidup. Itu artinya kalau kita tidak bisa untuk melawan takdir. Dan film pun tamat cuy. Ending yang sangat mensaljukan. Hikmah dari film ini mengajarkan kita untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki ketika masih hidup, karena tidak ada yang bisa untuk melawan takdir. Aduh, ya udah cuy, sampai jumpa di video selanjutnya. Arigato gozaimasu. Wassalam.